Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsir dari Teknik IT Makassar, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, NIM 18 kelas 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi proses produksi 3. Yang pertama yaitu jig dan fixture. Definisi dari jig dan fixture. Jig diartikan sebagai suatu alat untuk mengontrol dan mengarahkan alat potong dalam sebuah proses pembentukan benda kerja, sedangkan fixture atau penepat adalah alat lainnya yang berfungsi untuk memegang, melokasikan, dan menjamin benda kerja agar tetap berada pada posisinya dalam proses kerjanya. Kebanyakan jig dipasang bersatu dengan fixture. Tujuan penggunaan jig dan fixture: yang pertama, aspek teknik atau fungsi, dan kedua, aspek ekonomi, yang ketiga, aspek sosial. Klasifikasi jig. Secara umum, jig dibagi ke dalam dua klasifikasi, yaitu boring jig, yang kedua, drill jig. Boring jig digunakan untuk memperbesar lubang yang terlalu besar untuk digurdi, dan drill jig digunakan untuk operasi pengeboran atau menggurdi reamer, top, chamfer, counter, bore, dan lain-lain. Baik, kita ke materi yang selanjutnya. 3 cara agar tujuan pencekaman dapat dicapai dengan baik. Yang pertama, pencekaman harus cukup kuat untuk menahan pergerakan benda kerja dan meniadakan pengaruh gaya luar akibat proses pengerjaan. Yang kedua, pencekaman tidak boleh merusak benda kerja. Dan yang ketiga, pencekaman harus dapat secara cepat dan mudah dalam melakukan pemasangan atau pelepasan benda kerja. Perbedaan antara lokator full nest dengan partial nest. Full nest lokator yaitu benda kerja menempel atau melekat sempurna pada lokator sehingga agak sulit pada saat melepas benda kerja. Yang kedua, partial net, benda kerja tidak menempel sempurna pada lokator sehingga melepasnya lebih mudah ketimbang nest lokator. Prinsip dasar dari metal forming: dengan memberikan gaya tekan atau tarik pada logam, maka logam secara plastis akan terdeformasi atau berubah bentuk, di mana gaya tekan atau tarik itu melebihi kekuatan gelah dari material. Definisi dari hot metal forming dan cold metal forming. Hot metal forming atau pekerjaan panas adalah proses deformasi logam dengan cara memanaskan benda kerja sampai di atas suhu rekrutasinya, kemudian diberikan gaya-gaya luar sehingga terjadi perubahan bentuk yang diinginkan. Yang selanjutnya itu cold metal forming atau pengerjaan dingin, adalah pengerjaan dingin pada logam yang merupakan proses deformasi yang dilakukan pada temperatur di bawah temperatur rekrisalisasi. Definisi dari rekrisalisasi pada material logam. Rekrisalisasi adalah suatu proses di mana butir logam yang terdeformasi digantikan oleh butiran baru yang tidak terdeformasi, yang intinya tumbuh sampai butiran asli termasuk di dalamnya, atau perubahan struktur kristal akibat pemanasan pada suhu krisis sehingga terbentuk struktur butiran baru melalui tumbuhnya inti dengan pemanasan. Pengaruh ukuran butir atau kristal logam terhadap sifat fisik logam. Yang pertama, kekuatan dan kekerasan material meningkat. Yang kedua, tingkat korosivitas yang meningkat. Dan yang ketiga, meningkatnya tegangan tarik dan luluh. Perbedaan antara proses pengerjaan panas dan proses pengerjaan dingin. Pada proses pengerjaan panas, yang pertama dilakukan di atas temperatur rekristalisasi. Yang kedua, diperlukan gaya yang lebih rendah. Dan yang ketiga, perubahan sifat mekanik kecil, keuletan naik, ketahanan terhadap impak naik.
pengerjaan dingin. Yang pertama itu dilakukan di bawah temperatur rekristalisasi, dan yang kedua diperlukan gaya yang lebih tinggi. Perubahan sifat mekanik besar, keuletan turun, kekuatan dan kekerasan naik. Keuntungan pengerjaan panas. Yang pertama yaitu porositas dalam logam dapat dikurangi, dan yang kedua ketidakmurnian dalam bentuk inklusi terpecah-pecah dan tersebar dalam logam. Struktur butir lebih halus. Yang selanjutnya sifat-sifat fisik, keuletan dan ketahanan meningkat. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengubah bentuk relatif kecil. Definisi dari pengerolan pada proses metal forming yaitu proses deformasi plastik untuk mengurangi ketebalan atau mengubah bentuk bahan dengan menekan bahan tersebut menggunakan dua roll atau lebih yang saling berhadapan. Perbedaan antara jenis pengerolan flat rolling dan shaft rolling. Flat rolling merupakan pengerolan yang dilakukan untuk menipiskan suatu material digunakan untuk mengontrol slab agar menjadi flat dan strip, sedangkan shaft rolling merupakan proses pengerjaan yang dilakukan untuk membuat bentuk-bentuk struktur yang panjang dan lurus. Definisi dari proses forging. Forging atau penempaan adalah proses deformasi plastik di mana benda kerja ditekan di antara dua di atau cetakan. Penekanan dapat dilakukan dengan tekanan kejut atau tekanan berangsur-angsur perlahan. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.